zaman now. Tetapi kita berbeda dengan dunia karena ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari teman-teman kita bernyanyi lagu Kids Zaman Now. Sebelum itu kita push yuk. Push. Yuk semuanya gaya tirukan sambil goyang-goyang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan keluarga kami. Pada saat ini, kami hendak menggali nilai-nilai kekristenan bagi keluarga kami di tengah gaya hidup modern. Tolonglah kami agar keluarga kami tidak goyah dalam arus perubahan zaman. Engkau Tuhan tetap menjadi pedoman kehidupan keluarga. Amin. Shalom, puji syukur kepada Tuhan, karena hari ini kita sudah ada di materi yang ketiga. Sebelum kita masuk dalam materi pembahasan saat ini, mari kita terlebih dahulu menonton video berikut. Video ini sudah Ibu potong-potong, karena hanya akan diambil yang sesuai dengan materi yang kita pelajari. Oke, silakan menonton dan mengambil pembelajaran di dalam video ini. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kasus yang kita akan bahas bersama malam ini di Neror tentang pembuatan konten yang berujung maut ini sangat-sangat mengerikan. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Next ada kasusnya Colbert Munoz. Colbert Munoz ini adalah seorang anak yang lahir pada tahun 2008 dari pasangan Luis Munoz dan Katiuska Beltran. Nah, the Munoz family ini, keluarga Munoz ini tinggal di Chile, Amerika Selatan, yang pada November tahun 2020 itu masih menerapkan lockdown. Jadi kayak kita pas lockdown, nggak boleh ada yang keluar dari rumahnya masing-masing. Nah, pada 4 November tahun 2020, Colbert yang pada saat itu baru berusia 12 tahun, ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamarnya setelah diduga mengikuti tren di TikTok yang memaksanya untuk melakukan bunuh diri. Jadi saat orang tuanya Colbert masuk ke kamarnya, mereka menemukan komputer Colbert yang masih nyala dengan timer yang berjalan mundur di layarnya. Nah, diduga Colbert pada saat itu sedang mengikuti Blue Whale Challenge yang kita udah pernah bahas juga di Neror, and I thought that trend died, tapi ternyata tren itu berhasil masuk ke TikTok. Buat kalian yang nggak tahu Blue Whale Challenge atau tantangan paus biru, basically itu adalah sebuah permainan yang mengharuskan pesertanya untuk melakukan berbagai macam tantangan challenges yang diberikan pada waktu 50 hari. Biasanya kesulitannya tuh bertambah dan berubah seiring hari, tambah lama tambah sulit, dan dikatakan bahwa tantangan terakhirnya itu adalah untuk mengakhiri hidup kalian. Sudah banyak banget anak-anak yang dikatakan menjadi korban dari The Blue Whale Challenge ini, dan Colbert dikatakan menjadi salah satunya. Orang tuanya Colbert itu cerita bahwa semenjak pandemi dan lockdown, Colbert ini memang jadi sangat terjerumus ke sosial media. Dia juga obses banget mau jadi TikTok famous, tapi orang tuanya tidak mengira bahwa dia akan mau melakukan hal seceroboh ini. Dari kejadian yang memilukan ini, orang
orang tuanya Colbert tuh cerita dan berpesan kepada orang tua lainnya agar tetap mengawasi anak-anak mereka saat bermain social media. Kepada semua orang tua, yuk khawatirkan anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak memegang HP hanya supaya kalian lebih santai dan bebas dari tanggung jawab. Kata-katanya Louis ini tamparan banget menurut aku, karena emang banyak banget orang tua yang kayak udah biar anaknya diem, kasih aja tablet atau iPad atau HP, jadi mereka bisa melakukan hal-hal lainnya atau free from responsibility tanpa sadar bahwa hal-hal ini juga bisa sangat berbahaya untuk anak-anak, apalagi kalau tidak diawasi. Apakah kalian setuju? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada kasusnya Zach Latham. Karena emang niatnya dia, Sarah, dan suaminya, Zach, untuk ngepost hal ini ke TikTok dan menjadi TikTok famous. Sangat disayangkan menurut aku, banyak orang-orang yang tergiur dan juga ketagihan dengan ketenaran sementara yang ada di platform-platform ini, sampai mereka mau melakukan apa aja, bahkan hal-hal yang ceroboh untuk mendapatkan rasa itu kembali. Dan menurut aku, itu sangat-sangat mengerikan. So, aku mau dengar dari kalian, mana kasus yang paling menyayat hati dan mana kasus yang menurut kalian patut diketahui massa biar orang-orang tahu bahayanya penggunaan sosial media tanpa supervision atau pengawasan. Coba komen di bawah. Menurut aku kita semua juga bisa belajar bahwa it's not worth it, nggak sepadan untuk membahayakan hidup kita untuk konten atau untuk ketenaran sesaat. Di zaman seperti ini banyak banget yang merasa bahwa hal-hal seperti itu kayak subscribers, followers, likes, shares, views, dan sebagainya itu adalah hal-hal yang penting. Tapi view dan sebagainya itu adalah hal-hal yang penting. Sangat disayangkan. And maybe you and I could get affected a little from time to time. So it's very important buat kita juga saling mengingatkan bahwa ada hal-hal yang jauh lebih penting, ada hal-hal yang tidak sepadan dengan meresikokan nyawa kita. Apalagi untuk adik-adik kita yang mungkin lebih ambisius dengan hal-hal seperti ini. Penting banget untuk memonitor dan penting banget untuk mengingatkan bahayanya mengikuti tren secara impulsif. Bye-bye. Menurut kalian, apa maksud dari perkataan ini? Hal seceroboh ini. Dari kejadian yang memilukan ini, orang tuanya Colbert tuh cerita dan berpesan kepada orang tua lainnya agar tetap mengawasi anak-anak mereka saat bermain social media. Kepada semua orang tua, yuk khawatirkan anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak memegang HP hanya supaya kalian lebih santai dan bebas dari tanggung jawab. Dalam materi kita saat ini yang berjudul Keluargaku dalam Gaya Hidup Modern, maka hal yang dikatakan tersebut itu dinamakan filtrasi. Filtrasi adalah usaha untuk menyaring pengaruh negatif dari gaya hidup modern. Dan hal ini merupakan peran keluarga yang sangat penting di zaman modern ini. Sekarang mari kita melihat mengapa dalam gaya hidup modern ada pengaruh negatif. Sebenarnya anak-anak sekalian, tidak ada yang salah dengan gaya hidup modern. Hanya saja, gaya hidup modern sering dimengerti keliru dengan memandang bahwa gaya hidup modern hanyalah sebagai bentuk pemakaian produk-produk dari peradaban modern. Seperti Sepeda motor, pemakaian mobil, telepon seluler, pergi ke mall, menggunakan pakaian bermerek, atau bergaya ala masyarakat barat tanpa mengerti semangat dan esensi yang diusung oleh peradaban modern itu sendiri. Sehingga pandangan yang keliru terhadap gaya hidup modern inilah yang membawa dampak negatif dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Padahal sebenarnya, pengertian dari modernisasi tersebut bukanlah hal-hal yang senaif itu, tetapi lebih daripada itu, yaitu bahwa modernisasi adalah sebuah proses pergeseran yang terjadi pada individu maupun masyarakat secara holistik atau secara menyeluruh sesuai dengan tuntutan zaman modern yang dimana di dalam tuntutannya itu mengungkapkan semangat untuk hidup, semangat untuk bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, dan terlebih menghargai kehidupan dan menghargai waktu. maksudnya, dulu jika ingin berkomunikasi jarak jauh itu menggunakan surat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai di tempat tujuan. Sekarang untuk berkomunikasi jarak jauh itu tinggal menggunakan handphone, yaitu melalui SMS. Dan hal ini lebih efisien, praktis, sederhana, serta menghargai waktu.
Namun sekarang lebih berkembang lagi, lebih inovasi lagi, yaitu menggunakan WhatsApp, IG, ataupun Facebook. Jadi sekarang yang dikirim bukan hanya sekedar tulisan, tapi bisa juga foto atau video. Inovasi kan? Kalau menurut Abe Susanto pada 1996, bahwa gaya hidup modern yang sedang menjangkiti keluarga di Indonesia diantaranya adalah pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu hal yang penting, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu, memiliki kebiasaan untuk olahraga mahal, melaksanakan pernikahan agung, merayakan wisuda, memiliki gaya hidup serba instan, memanfaatkan segala macam jenis-jenis teknologi komunikasi. Hal-hal tersebut membentuk manusia untuk cenderung lebih bersikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau kesenangan dirinya. Kemudian materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Kemudian yang hedonisme adalah paham atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama kehidupan di dunia ini. Bahkan, kecenderungan yang lebih parah ialah terlalu menggantungkan diri pada alat-alat tersebut. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap modernisasi sebagai Allah dan bahkan dijadikan Tuhan, sehingga menghilangkan fungsi-fungsi vital keluarga. Hal-hal tersebut di ataslah yang menjadi dampak negatif dari modernisasi. Akan tetapi, sebenarnya modernisasi bukan hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif, asalkan dipandang dan dipergunakan secara benar. Sehingga sekarang tugasnya buat kalian saat ini untuk nomor 1. Sebutkan 5 dampak positif dari modernisasi yang kamu rasakan saat ini. Kemudian soal yang kedua, jika kamu menjadi orang tua, kebijakan apakah yang akan kamu keluarkan untuk anakmu dalam menghadapi kehidupan di zaman modern ini? Kemudian soal yang ketiga, bacalah Matius 19 ayat 16 sampai 26. Setelah itu, uraikan apa yang kamu dapatkan atau pahami dari ayat tersebut mengenai gaya hidup modern. Mari kita berdoa. Ayo mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam pembelajaran ini. Semoga pengetahuan yang kami peroleh mengenai modernisasi dapat menjadi pedoman hidup dalam keseharian kami. Dalam keadaan apapun, diri dan keluarga kami, Engkau Tuhan selalu menjadi pengharapan sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah surgawi yang beserta kami. Amin.